Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bank Official. Hari ini kita kembali membahas soal-soal persiapan UKOM, SKB, dan juga P3K kebidanan. Topik kita kali ini adalah soal tentang menopause. Saya mau informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Welinas Bank Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Kita langsung saja mulai soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke praktek mandiri bidan. Ibu mengeluh sudah 1,5 tahun tidak menstruasi. Ibu merasa cemas dengan kondisi yang dialami. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, suhu 36,7, pernapasan 19 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Senium, B. Klimakterium, C. Pramenopause, D. Perimenopause, E. Postmenopause. E. Menopause. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Menopause ya. Karena kita tahu pengertian menopause itu sendiri jika ibu sudah mengalami tidak haid ataupun amenore sebanyak 12 bulan berturut-turut ya, artinya sudah 1 tahun dia tidak mengalami haid. Nah, kalau misalnya dia kalau pramenopause atau perimenopause itu artinya itu adalah masa sebelum menopause. Jadi dia itu haidnya itu masih ada tapi sudah tidak teratur. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 4 bulan sekali seperti itu. Tapi kalau dia sudah menopause dia artinya sudah 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi atau haid. Dan usianya juga kita lihat di sini sudah 52 tahun ya. Jadi jawaban kita itu adalah menopause. Ya, kalau klimakterium itu adalah gabungan keseluruhan ya dari mulai pramenopause, menopause dan postmenopause. Postmenopause itu setelah dia sudah lebih dari 12 kali tidak haid dan dia sudah melewati masa itu. Itu adalah postmenopause. Jadi di sini karena dia pada soal sudah diterangkan dengan jelas sudah 1,5 tahun, artinya sudah 1,5 tahun dia tidak menstruasi. Jadi jawaban kita itu adalah E. Menopause. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke praktek mandiri bidan mengatakan sudah berhenti menstruasi 5 bulan yang lalu. Nah, di sini kita lihat ya, dia berhenti menstruasi 5 bulan yang lalu. Jadi kalau masih 5 bulan dia berhenti menstruasi, kita belum bisa menyebutkan menopause. Tadi kita sudah terangkan bahwa kalau menopause itu dia minimal sudah 12 bulan ataupun sudah 1 tahun berturut-turut tidak mengalami menstruasi. Jadi kalau masih dia itu 5 bulan yang lalu dia belum disebut dengan menopause ya. Jadi ini masih termasuk pada pramenopause ya. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Klimakterium, B. Menopause, C. Menarche, D. Senium, E. Postmenopause. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, klimakterium. Karena juga di sini tidak ada pilihan jawaban pramenopause. Kalau misalnya tadi ada pilihan jawaban pramenopause, ini bisa juga jawabannya pramenopause karena kan pramenopause itu mulai dari 2 sampai 5 tahun sebelum menopause ya. Kalau dia klimakterium dia termasuk dia dari fase pramenopause, menopause dan postmenopause. Jadi klimakterium itu dia lebih panjang dia. Ya, jadi 5 bulan sebelum menopause itu termasuk juga ke dalam klimakterium, masa klimakterium. Kalau senium itu di mana peralihannya dari masa postmenopause ya. Postmenopause 3 sampai 5 tahun setelah ibu mengalami menopause itu sudah memasuki masa senium ya. Itu adalah lewat lagi dia setelah menopause itu adalah senium ya. Jadi itu adalah beberapa istilah-istilah dalam menopause ya yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami bersama. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A. Klimakterium. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, aku ada info penting buat kita semuanya tentang perawatan kulit. Ya, seiring bertambahnya usia, penuaan kulit akibat paparan sinar matahari, polusi, gaya hidup dan pola makan yang kurang baik,
tidak dapat kita hindari. Hal ini menyebabkan kulit tampak kendur, berkerut, kering, dan mulai muncul flek hitam. Untuk mencegah tanda-tanda penuaan dibutuhkan skincare dengan kandungan yang tepat seperti retinol. Retinol merupakan turunan dari vitamin A yang merupakan salah satu sumber antioksidan. Jadi teman-teman, Scarlett Whitening kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu Skin Smoothing Retinol Serum. Excited banget pas tahu kalau Scarlett ngeluarin serum retinol ini. Soalnya emang retinol terkenal sebagai satu kandungan yang juara dalam anti-aging. Fakta apa saja yang terdapat di powerful serum ini kita akan bahas. Yang pertama adalah N-kapsul retinol yang berfungsi untuk meningkatkan proses regenerasi kulit sehingga sel kulit mati terangkat dan kulit terlihat lebih cerah. Yang kedua, membantu menyamarkan tampilan pori-pori besar dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dan menyamarkan garis-garis halus yang muncul. Dan juga meningkatkan produksi kolagen dan elastin sehingga kulit terasa lebih kenyal. Selain itu, serum retinol ini juga mengandung pomegranate extract yang kaya akan vitamin C dan juga meningkatkan proses regenerasi kulit sehingga kulit nampak lebih halus dan cerah. Kandungan allantoin dan vitamin C-nya membantu menghidrasi kulit dan membantu mengurangi hiperpigmentasi. Retinol serum ini digunakan khusus pada malam hari saja ya. Caranya, teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan, kemudian tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan di leher. Tunggu 1-3 menit hingga produknya meresap sepenuhnya. Jadi untuk yang bagi pemula, retinol serum ini cukup digunakan 2-3 kali saja selama seminggu agar kulit lebih terbiasa, dan jika sudah terbiasa nanti dapat digunakan setiap hari pada malam hari saja. Retinol serum ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan untuk siangnya di sini aku pakai niacinamide serum. Sebenarnya niacinamide serum ini bisa dipakai siang dan malam ya, tapi di sini untuk malam aku pakai yang retinol dan siangnya niacinamide serum. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih kalau kandungan niacinamide 5% ini mampu memperbaiki skin barrier, anti-inflamasi, antioksidan, dan mencerahkan kulit. Dan juga membantu mengontrol produksi sebum dan menyamarkan hiperpigmentasi. Kandungan beta-glukan dalam niacinamide serum ini juga mampu membantu mempercepat penyembuhan luka dan mencegah kerusakan DNA akibat radikal bebas. Kreatin dan allantoinnya membantu menghidrasi kulit dan sebagai anti-aging yang mampu meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Untuk harga satuan produk adalah 75.000 per item dan teman-teman bisa langsung mengorder di Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlett Whitening atau bisa juga di Line atau WA 0877 0035 3000 atau bisa juga langsung di Instagram Scarlett Whitening. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke praktek mandiri bidan karena mengeluhkan sering merasa nyeri saat bersenggama sehingga malas untuk melakukan hubungan seksual. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Disfagia, B. Dyspareunia, C. Mastalgia, D. Myalgia, E. Vaginismus. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, ya, Dyspareunia. Nah, jadi salah satu dampak ataupun perubahan fisiologis dari masa menopause itu adalah menyebabkan dyspareunia ataupun nyeri saat melakukan hubungan suami istri. Ini juga termasuk salah satu disebabkan penurunan hormon estrogen progesteron pada masa menopause. Ya, mulai dari masa pramenopause ini sudah mulai terjadi. Kalau disfagia sendiri itu juga termasuk masalah-masalah yang muncul pada masa menopause, termasuk itu adalah kesulitan menelan makanan karena adanya masalah tenggorokan atau kerongkongan. Sedangkan kalau mastalgia itu adalah masalah pada payudara yang terasa tegang, dan bisa juga kadang sampai membengkak dan terasa nyeri, ya. Sedangkan vaginismus itu adalah tentang kekuatannya Sedangkan vaginismus itu adalah masalah kekakuannya, kakunya otot-otot dinding vagina pada saat yang tidak bisa dikendalikan pada saat melakukan hubungan suami istri. Itu adalah masalah kekakuan otot daripada dinding vagina pada saat melakukan hubungan suami istri yang tidak bisa terkontrol. Itu adalah vaginismus.
Jadi di sini karena diterangkan pada kasus hanya masalah nyeri pada saat bersenggama itu adalah dispareunia. Oke, soal nomor 4 ya, seorang perempuan berumur 46 tahun datang ke praktek mandiri bidan mengeluh menstruasi tidak teratur, hanya berupa bercak dan merasakan hawa panas menjalar pada wajah, pegal-pegal dan sulit untuk mengontrol emosinya. Apakah penyebab kondisi pada kasus tersebut? Nah, ini juga termasuk adalah perubahan-perubahan yang dialami pada masa menopause ya. A. Penurunan FSH dan LH, B. Penurunan progesteron, C. Peningkatan estrogen, D. Peningkatan progesteron, E. Penurunan estrogen. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E, ya, penurunan estrogen. Memang pada masa menopause itu yang menurun itu sebenarnya sama-sama estrogen dan progesteron menurun. Tapi penyebab keluhan-keluhan tersebut adalah karena penurunan hormon estrogen. Sedangkan hormon yang meningkat pada masa menopause itu adalah FSH, LH dan gonadotropin itu meningkat ya. Jadi di sini pada option A dibilang penurunan FSH. Sebaliknya pada menopause itu dia hormon FSH, LH, gonadotropin itu meningkat. Yang menurun itu adalah estrogen. Jadi keluhan-keluhan ini disebabkan oleh penurunan hormon estrogen. Jadi jawabannya di sini adalah E. Makasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellness Bank Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.